Sifat-sifat integral tak tentu. Sifat yang pertama adalah integral K dikalikan fx terhadap x itu sama dengan K dikalikan integral fx terhadap x. Contohnya, integral dari 6x terhadap x. Jadi di sini K-nya itu 6. 6-nya kita taruh di sini ya, seperti ini. Nih, K-nya 6. Kemudian integral dari fungsi X-nya itu X terhadap X. Jadi di sini 6, kemudian X-nya kita integralkan, rumusnya masih ingat ya. Jadi ini 1 per, di sini R-nya 1 gitu ya. Jadi 1 per 1 ditambah 1 dikalikan X pangkat R tambah 1 plus C1. Atau di sini saya sebut sebagai konstanta 1. Itu sama dengan 6 dikalikan 1 per, ini 1 ditambahkan 1, 2 dikalikan X, ini 1 tambah 1, 2 plus C1. Ini sama dengan, ini dikalikan 6 dikalikan 1 per 2 X pangkat 2 sama dengan 6 per 2 X pangkat 2. Kemudian 6 dikalikan C1 sama dengan 6C1. Kita sederhanakan menjadi 3X kuadrat plus C. Nah, karena sifat yang pertama ini kita sudah paham, untuk lebih sederhananya maka kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat ya dengan sifat pertama tadi. Jadi kalau ada soal integral 6x terhadap x itu sama dengan, bisa langsung ya, di sini 6, kemudian ini kan R-nya 1 ya, per 1 ditambah 1 dikalikan x pangkat 1 ditambah 1 plus C. Jadi sama dengan 6, 1 tambah 1 sini 2, jadi 6 per 2. Kalikan X pangkat ini 1 tambah 1, 2. Berarti X pangkat 2 ditambahkan C. Jadi kita sederhanakan jadinya 3X kuadrat plus C. Gitu ya. Nah, untuk sifat yang kedua di sini ada integral fx ditambah gx terhadap x itu sama dengan integral fx terhadap x ditambahkan integral gx terhadap x. Contohnya seperti ini. Integral 3x kuadrat ditambahkan 4x terhadap x. Itu sama dengan integral dari 3x kuadrat terhadap x ditambah integral 4x terhadap x. Nah, ini tadi dengan sifat yang pertama. Ini 3 dikalikan integral dari x kuadrat terhadap x ditambah 4 dikalikan integral x terhadap x. Kemudian sama dengan 3. Kita sudah ingat ya tadi ya rumusnya. Jadi ini 2 ditambah 1, 3 dikalikan x pangkat 3 ditambahkan C1. Kemudian ditambah 4 dikalikan 1 per 2. 2 ini dari mana? Dari 1 ditambah 1. Kemudian dikalikan X kuadrat. Kuadratnya itu juga dari mana? Dari 1 tambah 1 plus C2. Jadi di sini sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu dari 3 dikalikan 1 per 3. Jadi sini 3 per 3 X pangkat 3 ditambah ini 3 dikalikan C1, 3C1 ditambah ini 4 dikalikan 1 per 2X kuadrat sama dengan 4 per 2X kuadrat. Kemudian 4 dikalikan C2 sama dengan 4C2. Kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 ya, karena ini 3 dibagi 3 kan 1. Jadi X pangkat 3 ditambah 3C1 ditambah 2X kuadrat ditambah 4C2. Kita sederhanakan lagi menjadi X pangkat 3 ini, kemudian 2X kuadrat ini, kemudian 3C1 ditambah 4C2-nya saya tulis di sini aja C gitu sebagai penyederhanaan dari konstanta. Nah, cara seperti ini juga bisa menghasilkan cara yang semakin sederhana ketika kita sudah paham, yaitu seperti ini. Ini tadi soal yang sama,
itu sama dengan ya, 3-nya tetap saya tulis di sini. Kemudian ini R-nya kan 2 ya. Jadi 2 ditambah 1 dikalikan X pangkat 2 tambah 1 ditambah ini 4. Di sini 4 per ini kan R-nya 1 ya. Jadi 1 tambah 1 dikalikan X pangkat 1 tambah 1 plus C. Jadi ini menggunakan rumus dasar ini ya. Tentunya sudah ingat ya. Jadi di sini sama dengan 3 per 2 tambah 1 itu 3, berarti 3 per 3 dikalikan X pangkat 3 ditambah ini 4 per 1 tambah 1 itu 2 dikalikan X pangkat 2 plus C. Kita sederhanakan jadinya X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat plus C. Jadi hasilnya sama seperti yang tadi, tetapi ini lebih sederhana. Selanjutnya kita pelajari sifat yang ketiga, yaitu integral dari fx dikurangi gx terhadap x itu sama dengan integral dari fx terhadap x dikurangi integral gx terhadap x. Jadi ini contohnya, yaitu integral dari x pangkat 3 dikurangi 3x sama dengan integral X pangkat 3 terhadap X dikurangi integral 3X terhadap X gitu ya. Terus ini tetap karena tidak ada konstantanya K, kemudian ini karena ada konstantanya K yaitu 3, berarti 3-nya saya keluarkan ya dengan sifat yang pertama tadi. Terus 3 integral X terhadap X. Jadi di sini kita pakai rumus pengintegralan. Jadi ini 1 per 4. 4 itu dari 3 ini ya. R-nya 3 ditambahkan 1 sama dengan 4. Kemudian dikalikan X pangkat 4. 4 itu dari ini 3 ditambahkan 1. Kemudian plus C1. Kemudian ini dikurangi 3 yang integral dari X. Maka di sini 1 per 2. 2 itu dari mana? 2 itu dari ini kan R-nya 1 ditambah 1, 2. Kemudian dikalikan X pangkat 2. 2 ini juga dari R tambah 1. Plus C2. Jadi ini sama dengan 1 per 4 X pangkat 4 plus C1 dikurangi. Ini 3 dikalikan 1 per 2 X pangkat 2. Berarti sama dengan 3 per 2 X pangkat 2. Ini negatif 3 dikalikan C2 sama dengan 3C2. Kita sederhanakan menjadi 1 per 4 X pangkat 4 ini. Kemudian dikurangi 3 per 2 X kuadrat ini. Kemudian plus C1 kurangi 3C2 saya sederhanakan langsung menjadi plus C atau konstanta. Nah, dengan sifat yang ketiga kita pun bisa melakukan perhitungan dengan yang lebih ringkas seperti ini. Jadi di sini ada integral X pangkat 3 min 3X seperti tadi ya, sama. Kemudian dengan rumus yang sudah kita pahami, jadi sama dengan ini 1 per R-nya 3 ya, 3 ditambah 1 dikalikan X pangkat 3 tambah 1 dikurangi ini 3 per 1 tambah 1 karena di sini R-nya 1 dikalikan X pangkat 1 tambah 1 plus C sama dengan 1 per 4 dikalikan X pangkat 4 dikurangi 3 per 2, 2-nya ini dari 1 tambah 1 dikalikan X pangkat 2 plus C. Oke, sekian. Terima kasih.